Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to English Literacy Program. Today we are gonna make a book review. But before that, I'd like to tell you about the book review writing techniques. Are you ready? There are 4 kinds of book review writing techniques. There are RCL or AIH in Bahasa Indonesia, Fishbone, Y-chart, and infographics. Baik anak-anakku sekalian, untuk kegiatan literasi bahasa Inggris hari ini, kalian akan ditugaskan untuk membuat ulasan buku atau book review dari buku yang telah kalian baca selama 5 minggu ke belakang. Sebelum kalian memberikan ulasan bukunya, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan bagaimana cara penulisan review buku. Ada 4 teknik penulisan review buku atau 4 cara menuliskan ulasan buku yang telah kalian baca, yaitu teknik RCL atau dalam bahasa Indonesia yaitu disebut dengan teknik AIH. Kemudian ada teknik Fishbone, Y-chart, dan yang terakhir adalah infografis. Untuk teknik yang pertama, yaitu teknik RCL atau teknik AI, berisi tentang reason, content, and lesson or the moral value that you can take from that book. Jadi dalam teknik penulisan RCL, yang dituliskan adalah 3 poin yang berisi tentang reason atau alasan pemilihan buku, kenapa kamu memilih buku tersebut, latar belakang tentang pemilihan buku, ya. Kemudian content atau isi dari buku yang kalian baca. Kalian tuliskan rangkumannya, secara garis besarnya buku itu bercerita tentang apa. Dan yang terakhir adalah lesson atau hikmah, ya. Pelajaran apa yang bisa dipetik dari buku tersebut. Kemudian teknik yang kedua, yaitu teknik Fishbone. Berdasarkan artinya, Fishbone ini adalah tulang ikan, ya. Jadi, teknik penulisan Fishbone dikreasikan seperti menggambar seekor ikan. Oke, susunannya adalah untuk di bagian ekor, kalian tuliskan judul buku, penulis, dan penerbitnya. Kemudian di bagian tulang-tulangnya dibagi menjadi 3 tulang bagian atas dan 3 tulang di bagian bawah. 3 tulang di bagian atas bisa berisi tentang who, where, dan when, yaitu berisi tentang siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut. Kemudian where, di mana cerita tersebut terjadi, atau setting tempat, ya, setting tempat dari cerita yang kalian baca dari buku tersebut. Kemudian when, ya, yang berarti kapan. Setting waktu, kejadiannya berlangsung di waktu kapan. Kemudian untuk 3 tulang di bawah bisa berisi tentang what, why,
dan how. What? Apa yang terjadi? Ya, kejadian apa yang ada dalam cerita tersebut? Kemudian why? Mengapa? Berikan alasan atau latar belakang kenapa kejadian itu bisa terjadi. Kemudian how? Bagaimana? Bagaimana cerita tersebut atau kejadian tersebut terjadi? Untuk 5W1H ini, who, where, when, what, why, dan how bisa kalian susun sesuai dengan keinginan kalian. Mana yang lebih dulu mau kalian tuliskan ya. Misalnya di bagian atas yang mau kalian tuliskan adalah who, where, dengan what misalnya. Kemudian di bagian bawahnya baru when, why, dengan how. Ya, ataupun dengan susunan yang lain. Intinya di bagian tulang-tulang ini, 3 tulang atas dan 3 tulang bawah harus berisi tentang WH question, ya. Who, where, when, what, why, dan how. Kemudian di bagian kepala ikan berisi tentang hikmah atau pesan moral yang bisa kalian petik dari buku yang kalian baca. Selanjutnya untuk teknik penulisan Y chart. Sesuai dengan namanya, Y chart berarti teknik penulisan ini berbentuk huruf Y atau huruf Y. Seperti yang kita ketahui, huruf Y itu berarti terdapat 3 bagian. Ada bagian atas, bagian kanan, dan bagian kiri. Untuk di bagian atas, berisi tentang learning atau hikmah. Pesan moral apa yang bisa didapatkan dari buku tersebut. Dan jangan lupa, di bagian atas harus menyertakan juga tentang judul buku, pengarang, dan penerbitnya. Kemudian di bagian kiri berisi tentang ideas. Maksudnya adalah kalian tuliskan hal-hal apa yang bisa kalian dengar dengan indera pendengaran kalian. Contoh misalnya, dalam cerita tersebut ada kalimat yang menyatakan bahwa the bird is singing. Oke, the bird is singing. Burung-burung bernyanyi. Maka ketika burung bernyanyi itu adalah satu hal yang bisa dirasakan oleh indera pendengaran. Atau misalnya our parents are talking. Ya, itu juga suatu hal yang bisa didengar. Maka kalian tuliskan hal-hal yang bisa didengar di bagian sebelah kiri. Kemudian di bagian sebelah kanan itu adalah insight. Maksudnya adalah hal-hal yang bisa terlihat. Misalnya, the sun is shining. Matahari bersinar terang. Ya, itu adalah salah satu contoh sesuatu yang bisa terlihat yang ada dalam sebuah cerita. Kalian tuliskan di situ. Jadi untuk teknik Y chart ini adalah menuliskan hal-hal yang bisa kalian lihat, bisa didengar, dan bisa dirasakan. Ya, untuk yang bisa dirasakan berarti kalian tulis di bagian atas ya, yaitu tentang hikmah yang bisa kalian rasakan, yang bisa kalian petik dari cerita tersebut. Selanjutnya untuk teknik yang terakhir atau teknik yang keempat yaitu mengenai infografis. Nah, untuk teknik infografis ini berisi tentang ilustrasi gambar yang disertakan dengan penjelasan singkat berisi 5W1H. Ya, jadi dalam teknik infografis
atau lebih dikenal dengan penulisan seperti komik ya. Jadi ada gambar-gambar yang kalian buat sendiri yang merupakan rangkuman dari buku tersebut. Nah, selain kalian gambar, ada juga tulisan-tulisannya, tulisan singkatnya. Tulisan singkatnya itu berisi tentang who, what, when, where, why, dan how. Okay everyone, have you got it all? Sudah bisa dipahami ya mengenai teknik-teknik penulisan review bukunya? So, I think that's all for the explanation about the book review writing technique. Hope you all got it well. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone.